Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Atira dengan NIM R02121003, di mana kali ini saya akan memberikan beberapa contoh untuk praktik manipulasi visceral teknik. Jadi akan ada beberapa organ yang akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan MVT di organ-organ tersebut. Baiklah, untuk yang pertama adalah test and treatment of duodenal motility according to Barrel. Jadi, pada awalnya posisi pasien berbaring terlentang dengan kaki lurus, sedangkan posisi praktisi duduk di sisi kanan pasien menghadap ke arah kepala pasien. Untuk penempatan tangan praktisi, letakkan bagian tenar atau area ibu jari dari tangan kanan praktisi pada perut pasien. Lalu, posisi tangan berada tepat di bawah lengkungan tulang rusuk kanan, sejajar dengan garis umbilico-medioclavicular atau garis imaginer dari pusar ke tulang selangka. Jari-jari mengarah ke atas ke arah kepala pasien, lengan bawah praktisi bertumpu ringan pada perut pasien. Pada gerakan awal, dimulai dengan gerakan ringan tanpa memberikan tekanan pada area tersebut. Lalu gerakannya bertahap. Gerakan ini dilakukan secara lembut sesuai batas mobilitas alami jaringan. Setelah beberapa siklus, seperti 5-10 siklus, tambah sedikit tekanan untuk melawan area yang menunjukkan hambatan atau gangguan dari gerakan. Secara bertahap, tingkatkan jangkauan gerakan dengan tetap memperhatikan kenyamanan pasien. Ulangi gerakan ini beberapa kali hingga motilitas atau pergerakan jaringan kembali normal. Yang kedua ada treatment of the duodenojejunal fissure according to Barrel. Pada awalnya, pasien berbaring terlentang dengan kaki tertekuk untuk membantu relaksasi otot perut dan mengurangi ketegangan pada otot dalam. Tabibu silakan tekuk kakinya. Lalu praktisi berdiri di sisi kiri pasien menghadap ke arah tubuh pasien. Untuk prosedurnya sendiri, kita menemukan duodenojejunal fissure. Awalnya, posisi awal tangan gunakan ujung jari tangan untuk palpasi, seperti ini. Lalu mulai dari 3 jari atas pusar ke arah kranial. Lalu geser tangan secara perlahan ke arah lateral kiri menuju pertemuan garis medioclavicular kiri atau garis imaginer dari tulang selangka ke bawah. Lalu batas ke batas tulang rusuk kosta kiri. Palpasi lebih dalam. Dari titik pertemuan tersebut, lakukan gerakan dengan meluncur ke arah posterior atau ke arah dalam, lebih dekat ke tulang belakang. Lalu lakukan gerakan ini dengan lembut dan perlahan. Lalu usahakan memberikan tekanan ringan dan bertahap agar kolon transversal atau usus besar melintang dan fascia atau jaringan ikat di area tersebut dapat rileks. Hindari tekanan berlebihan untuk mengurangi resiko ketegangan pada organ lain. Lakukan prosedur ini dengan perlahan dan hindari respon ketegangan atau resistensi dari organ dalam. Gunakan palpasi yang sensitif untuk merasakan perbedaan tekstur atau ketegangan jaringan. Pastikan pasien tetap merasa nyaman selama prosedur. Fascial treatment according to Finet and William. Posisi awal, pasien berbaring terlentang dengan kaki lurus, memastikan relaksasi maksimal pada otot perut mereka. Praktisi berdiri di sisi kanan pasien menghadap ke arah kepala pasien. Untuk penempatan tangannya, praktisi meletakkan kedua tangan di atas perut pasien pada kedua sisi garis median atau garis yang membagi tubuh menjadi sisi kanan dan kiri. Lalu jari-jari mengarah ke arah kranial menuju kepala dan ujung jari berada di bawah lengkungan kosta tulang rusuk pasien. Lalu kita memberikan tekanan dengan kedua tangan, memberikan tekanan lembut ke arah posterior menuju ke dalam tubuh sampai dapat dirasakan mencapai bidang fascia atau lapisan jaringan ikat yang membungkus organ. Gerakannya selama inhalasi. Jadi ketika pasien menarik napas atau inhalasi, tarik kedua tangan secara pelan ke arah kaudal menuju ke arah kaki dan median atau menuju garis tengah tubuh. Pada saat yang bersamaan, lakukan gerakan memutar searah jarum jam. Lalu, saat ekhalasi, pasien menghembuskan napas, tahan posisi tangan pada posisi yang telah dicapai selama inhalasi, tanpa mengubah arah tarikan atau tekanan. Lakukan pengulangan. Ulangi prosedur ini sampai berapa siklus pernapasan, hingga Anda mencapai batas akhir gerakan fascia. Ketika jaringan tidak lagi menunjukkan resistensi atau ketegangan yang berarti. Pada siklus pernapasan berikutnya, lepaskan perlahan tarikan dan tekanan pada tangan, mengembalikan jaringan ke posisi dari tangan ke posisi netral. Treatment untuk pankreas. Yang pertama adalah fascial stretch of the pancreas in longitudinal axis according to Barrel. Pada awalnya, pasien berbaring terlentang dengan kaki ditekuk. Posisi ini membantu mengurangi ketegangan pada perut sehingga memudahkan palpasi. Selanjutnya, praktisi berdiri di sisi kanan pasien setinggi panggul dengan posisi tubuh sejajar dengan area abdomen pasien. Pertama, penempatan tangan kiri, di mana diletakkan di atas perut pasien dengan jari-jari berada pada proyeksi kepala pankreas, sekitar daerah epigastrium di bawah lengkungan kosta kanan. Seperti ini. Lalu tangan kanannya terletak di letakkan area tenar di bagian bawah ibu jari pada proyeksi ekor pankreas, sekitar hipokondrium kiri di bawah lengkungan kosta kiri, seperti ini. Lalu memberikan tekanan. Dengan kedua tangan, berikan tekanan lembut ke arah posterior atau ke dalam tubuh, dengan mencapai jaringan yang superficial yang terletak di atas pankreas. Pastikan tekanan cukup untuk mencapai bidang fascia pankreas, tanpa menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien. Lalu, renggangkan fascia. Setelah mencapai bidang fascia pankreas, lakukan peregangan dengan cara gunakan kedua tangan untuk menarik fascia secara bersamaan sepanjang sumbu longitudinal pankreas dari kepala ke ekor pankreas. Peregangan dilakukan dengan lembut namun stabil, mengikuti arah anatomi pankreas. Mempertahankan tarikan. Posisi tarikan hingga Anda merasakan adanya pelepasan fascia atau perasaan jaringan menjadi lebih rileks atau melembut di bawah tangan Anda. Pada pelepasan akhir,
Lepaskan tekanan secara perlahan, kembali tangan posisi netral, dan biarkan jaringan kembali rileks. Test and treatment of pancreatic motility according to Barrow. Pada posisi awal, pasien berbaring telentang dengan kaki diluruskan untuk memastikan reaksi otot perut. Adapun praktisi duduk di sisi kanan pasien dengan posisi nyaman, memungkinkan kontrol optimal selama evaluasi dan perawatan. Yang pertama, penempatan tangan praktisi. Tangan kanan diletakkan dengan lembut tanpa tekanan di area proyeksi pankreas perut. Untuk tenar atau area ibu jari bawah berada pada proyeksi kepala pankreas di sekitar epigastrium bawah lengkung kosta kanan. Untuk ujung jari berada pada proyeksi ekor pankreas sekitar hipokondrium kiri di bawah lengkungan kosta kiri. Untuk lengan bawah bertumpu ringan pada perut pasien, menstabilkan posisi tangan. Pengamatan gerakan motilitas. Selama ekspirasi atau napas keluar, gerakan seperti gelombang, rasakan gerakan seperti gelombang yang dimulai dari tumit tangan dekat ibu jari ke ujung jari, mengikuti pola motilitas alami pankreas. Selama inspirasi, napas masuk atau napasnya masuk, gerakan akan berlawan arah dimulai dari ujung jari kembali ke tumit tangan. Amati dan deteksi gerakan motilitas pankreas, termasuk amplitude atau besarnya gerakan, arah gerakan, pola gerakan selama inspirasi dan ekspirasi, irama keseluruhan ritme gerakan motilitas. Gerakan facial technique according to Fina M. William. Posisi awal, pasien berbaring telentang dengan kaki diluruskan untuk memastikan relaksasi otot perut dan postur yang stabil. Yang kedua, praktisi berdiri di sisi kanan pasien, memastikan posisi nyaman untuk melakukan prosedur dengan kontrol optimal. Adapun untuk prosedurnya, penempatan tangan, di mana tangan kanan diletakkan pada proyeksi pankreas anterior di perut, dan untuk tumit kanannya berada pada proyeksi kepala pankreas, sekitar epigastrium di bawah lengkungan kosta kanan. Untuk ujung jarinya berada pada proyeksi ekor pankreas, sekitar hipokondrium kiri di bawah lengkungan kosta kiri. Untuk tangan kirinya diletakkan pada proyeksi posterior pankreas terletak di punggung belakang pasien. Tumit kanannya berada pada proyeksi kepala pankreas posterior dan ujung kiri berada pada proyeksi ekor pankreas posterior. Selama inhalasi pasien atau napasnya pasien masuk, kedua tangan ditarik jaringan fascia pankreas secara perlahan ke arah kaudal menuju kaki pasien secara bersamaan seperti ini. Pastikan tekanan ringan dan memudahkan mengikuti pola gerakan alami jaringan. Selama ekshalasi atau napas keluar, tahan posisi tangan yang telah dicapai pada akhir inhalasi, menjaga stabilitas jaringan tanpa menarik lebih jauh. Pengulangannya, ulangi gerakan ini selama beberapa siklus pernapasan mengikuti pola. Inhalasi, tarik ke arah kaudal, dan ekstasi tahan posisi yang dicapai. Lanjutkan hingga merasakan bahwa fascia pankreas mencapai gerakan akhir, ketika jaringan terasa lebih rileks tanpa adanya resistensi. Untuk organ spleen atau organ limpa, yang mana untuk pertama itu adalah test and stretch of the phrenicocholic ligament. Yang pertama adalah untuk penempatan tangan. Untuk lokasi palpasinya itu ada di sini. Letakkan ujung jari kedua tangan di daerah perut bagian bawah lengkung kosta kiri, seperti ini, atau hipokondrium kiri, untuk memulai identifikasi kolon transversus. Lalu selanjutnya palpasi kolon transversus. Ikuti arah kolon transversus dari transversus ke lateral kiri menuju flexura kolik kiri, di mana titik belok kolon dekat limpa. Lalu identifikasi ligamen phrenicocholic sedikit lateral dari flexura kolik kiri. Palpasi untuk menemukan ligamen phrenicocholic yang terletak di antara kolon transversus dan diafragma kiri. Lalu selanjutnya, kita perlu mengamati fleksibilitas ligamen. Fleksi lateral ke kiri atau ipsilateral. Gerakan fleksi lateral ke tubuh pasien ke arah kiri dan kanan untuk membantu merilekskan ligamen phrenicocholic. Lalu fleksi lateral ke kanan atau kontralateral. Gerakan fleksi lateral tubuh pasien ke sisi kanan akan mengencangkan ligamen phrenicocholic. Seperti itu. Kedua adalah stretch of gastrocnemic ligament. Pada pertama, posisi pasien ini berbaring side lying seperti ini dengan posisi yang rileks dan pastikan akses mudah ke area perut dan tulang rusuk seperti ini. Praktisi berdiri di sisi pasien sejajar dengan area perut dan limpa. Untuk penempatan tangannya, tangan kranial atau tangan atas seperti ini diletakkan di tulang rusuk ke-10, tepat di atas lokasi limpa. Dengan tangan ini digunakan untuk memfiksasi tulang rusuk ke-10 untuk memberikan mobilisasi. Untuk tangan ekor atau tangan yang bawah ditemukan kurvatur mayor lambung dengan area tenar tangan. Palpasi area ini untuk memastikan Anda berada di lokasi yang benar. Untuk teknik mobilisasinya, tangan ekor atau tangan yang bawah ke arah medial menuju garis tengah tubuh. Tangan kranial, tangan atas, fiksasi tulang rusuk ke-10 di atas limpa. Mobilisasi tulang rusuk ke arah posterior, ke belakang dan sedikit ke atas. Gerakan simultan ini akan meregangkan ligamen yang menghubungkan tulang rusuk, limpa dan lambung. Lalu tahan posisi yang capai selama 30 detik untuk memungkinkan peragangan ligamen dan relaksasi yang rileks. Durasi tahannya ini selama 30 detik, dan untuk pengulangannya, teknik ini dapat diulang beberapa kali, biasanya 3-5 kali, tergantung pada respon jaringan dan tujuan perawatan. Ini adalah spleen pump. Untuk pertama, posisi awal, pasien berbaring terentang dalam posisi rileks. Kaki diluruskan dengan lengan di sisi tubuh. Untuk praktisi, berdiri atau duduk di sisi kiri pasien, sejajar dengan lengkungan kosta kiri. Lalu tempatkan tangan kanan, itu di jari-jarinya ada di sisi kiri atau samping kiri, dengan jari kelingking di bagian unar, tepat di bawah lengkungan kosta kiri. Pada area yang memproyeksikan lokasi limpa di sini. Untuk tangan kiri, itu ada di atas tangan kanan untuk memberikan tekanan tambahan dan stabilitas selama gerakan osilasi. Teknik osilasi, lakukan gerakan osilasi dengan kedua tangan, di mana gerakan ke arah kranial, ke atas dan lateral, sisi luar, seperti ini. Tekanan harus ringan dan sebentar-sebentar, atau tekan dan lepaskan secara berganti. Untuk frekuensi osilasi itu 150-180 osilasi per menit. Gerakan cepat namun tetap lembut.
untuk durasi sekitar 2 menit. Pastikan pasien tetap nyaman selama prosedur. Selanjutnya adalah treatment kekum atau biasa di Indonesia disebut dengan usus buntu. Di mana pertama menggunakan direct technique. Di mana pasien terlentang, lalu kedua lututnya ditekuk, lalu kita menempatkan ibu jari pada sepertiga bagian garis antara umbilicus dan sias kanan seperti ini. Lalu dorong ke sisi lateral sekum ke arah superior medial, sisi medial ke inferior lateral dan sisi inferior ke superior lateral seperti ini. Teknik ini juga bisa dilakukan dengan cara posisi lateral decubitus, di mana posisi ini memungkinkan jari-jari lebih mudah masuk ke dalam sisi perut seperti ini. Ini efektif dibandingkan posisi yang pertama. MVT pada liver. Jadi posisi untuk pertama itu direct mobilization of the liver, di mana posisi awalnya pasien itu duduk, praktisi berdiri di belakang pasien. Untuk prosedurnya, letakkan tangan kiri di atas bahu kiri pasien, jadi seperti ini, seperti merangkul. Lalu pada dinding, terus tangan kirinya ini pada dinding perut di bagian lateral dari lengkungan kostal kanan. Jadi seperti ini. Lalu masukkan sejajar dengan garis medial-clavikular. Lalu masukkan tangan kanan di bawah ketiak kanan pasien dan letakkan di sebelah tangan kiri seperti ini. Bawa pasien ke posisi kifosis agak membungkuk. Caranya dengan menggeser kedua tangan secara bersamaan ke belakang. Jadi lalu ke belakang begini. Jauh di bawah hati. Seperti ini. Lalu masukkan tangan. Lalu lakukan seperti ini. Melengkung ke kostal kanan, geser kedua tangan secara bersamaan ke belakang, ke dalam. Indirect mobilization of the liver, di mana posisi awal pasien berada dalam terentang, kaki ditekuk. Praktisi berada di sisi kiri pasien, seperti ini. Lalu letakkan tangan kanan dengan benar di bagian pangkal lidah di bawah lengkungan kostal. Jadi ini kostal, seperti ini. Lalu dia mendorong, begini, mendorong ke arah kranial lateral. Ke tangan kiri menggenggam lutut kanan pasien. Lutut kanan pasien. Oke. Menggerakkan hati ke arah kranial dan lateral, tangan kiri semakin menarik kedua lutut kiri ke kiri. Oke. MVT usus halus yang pertama itu adalah motility test, di mana untuk posisi pasien terlentang, lalu tepatkan tangan kanan sedikit di atas umbilicus seperti ini, lalu tepik ulnar sedikit ke kanan, dari sumbu median tubuh daun ibu jari terlentang di atas area sphincter OD. Selama inspirasi, tangan melakukan rotasi searah jarum jam. Lalu agak searah jarum jam seperti ini saat dia ekspirasi. Lalu posisi pasien terlentang menggunakan kedua tangan kiri diposisikan secara transversal, sedangkan tangan kanan diposisikan secara vertikal seperti ini. Oke, lalu selama ekspirasi kedua tangan bergerak berlawanan, yang kiri inferomedial, yang kanan superomedial, dengan pergerakan searah jarum jam seperti ini. Manipulasi MVT. Duoden sebenarnya sangat sulit untuk dipalpasi karena letaknya jauh di belakang. Jadi ketika ingin melakukan mobilisasi, pasien tidur miring ke kanan, seperti ini. Lalu tempatkan jari-jari pada tepi medial dari ascending colon, seperti ini. Ascending colon. Lalu arahkan jari-jari mendekati garis tengah. Cara bersamaan tentangkan kedua tangan untuk menentangkan tangan membantu pemutusan adesi lokal. Jadi seperti ini. Lalu yang kedua ada teknik manipulasi pada posisi terlentang. Tempatkan tumit tangan kanan pada bagian 2-3 jari di atas umbilicus. Lalu setelah itu putar searah jarum jam berlawanan arah. Cara lembut, hati-hati sampai pergerakan menghenti. Jadi selanjutnya adalah MVT pada ginjal. Untuk palpasinya sendiri, prosedur pada ginjal kanan yang pertama adalah lakukan kontak dengan dinding perut di atas sisi kanan. Seperti ini. Kira-kira setinggi cutoff ilosesal dengan hati-hati dorong lobe usus kecil ke samping, geser ke arah kranial di sepanjang tepi medial kolon ascendent. Kira-kira setinggi pusar, Anda bisa meraba ginjal sebagai massa padat yang halus seperti sabun. Biasanya permukaan anterior yang teraba serta kutub inferior dalam kasus ptosis atau pada orang yang kurus. Lalu untuk prosedur pada ginjal kiri, lakukan kontak dengan dinding perut di sisi kiri atas, sigmoid di seperempat caudal line dari pusar ke anterior superior iliac spine atau asis. Dengan hati-hati dorong lobe usus kecil ke samping. Geser ke arah kranial di sepanjang tepi medial kolon descendens. Permukaan anterior atau kutub inferior teraba kira-kira 1 cm di atas pusat. Anda juga dapat melakukan palpasi ini pada pasien dalam posisi duduk. Untuk mobilization of kidney-nya sendiri, pasien dalam posisi terlentang, kaki ditekuk, praktisi berdiri di samping kepala pasien di sisi kontralateral. Prosedurnya adalah mempalpasi ginjal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selama ekshalasi, gerakan ginjal sepanjang sumbu gerakannya ke arah medial kranial.
medial cranial. Selama inhalasi, tahan posisi yang dicapai dan ulang berapa kali. Untuk dalam posisi duduk, pasien duduk dalam keadaan yang kifosis, praktisi berdiri di belakang pasien. Setelah itu, lakukan kontak dengan ginjal seperti ini. Selamat ekshalasi, gerakan ginjal di sepanjang sumbu gerakannya ke arah medial cranial. Selama inhalasi, tahan posisi yang dicapai dan ulangi berapa kali. Selain itu, Anda dapat memfasilitasi rotasi kontralateral pada batang tubuh sehingga membawa ginjal ke depan. Semuanya lebih mudah untuk dipalpasi dan itu juga lebih mudah untuk diimobilisasi. Untuk dengan keterlibatan psoas mayor dan relaksasi pasca-iskometrik menurut Barrow, posisi awal pasien terlentang, kaki ditekuk, praktisi berdiri di samping pasien di sisi yang akan diperiksa. Tempatkan kaki pasien di sisi yang akan dirawat ke bahu. Setelah itu, satu tangan melakukan kontak dengan kutub inferior ginjal, seperti ini. Dengan tangan lain di kaki, bahu Anda dari depan. Tekuk pinggul ini menciptakan tegangan psoas. Selama ekshalasi, mobilisasi ginjal ke arah cranial medial. Selain itu, Anda dapat meminta kontraksi simetrik psoas selama fase pernapasan dan relaksasi, akhirnya mobilisasi ginjal. Dengan mendekati psoas, Anda membuat slide rail untuk ginjal secara posterokranial. Seperti itu. Kandung empedu, di mana treatment utama ini treatment of the sphincter of OD atau major duodenal papilla according to Barrow. Tujuannya adalah meningkatkan aliran empedu. Posisi awalnya pasien dengan terlentang, kaki ditekuk, terus fisioterapisnya berada di kanan pasien. Untuk prosedurnya, untuk mencari sphincter OD-nya itu 3 jari dari pusar ke arah kranial, lalu ke arah lateral ke pertemuan garis medioclavikular kanan dan batas kosta kanan. Lalu slide ke posterior. Usahakan lakukan dengan pelan agar organ lain, contohnya kolon, transversa, dan fascia dapat rileks. Jika sudah menemukan sphincter OD, seperti solian lentur, ukuran kacang polong, lalu lakukan sirkulasi kecil dan vibration hingga tonus atau nyeri berkurang. Lalu yang kedua adalah folding gallbladder in seated position according to Barrow. Di posisi awal ini, pasien duduk dan fisioterapis belakang pasien, seperti ini. Lalu, tangan kiri melewati bahu kiri. Seperti bahu kiri pasien ke titik palpasi gallbladder atau titik Murphy, tangan kanan melewati ketiak kanan pasien dan letakkan di sebelah tangan kiri. Pasien agak condong ke depan atau kifosis, lalu geser kedua tangan secara bersamaan ke arah posterior cranial kiri ke fundus dari gallbladder. Lalu tekan organ dengan lembut ke arah hati, lakukan dengan hal yang sama sepada badan gallbladder hingga ke leher gallbladder. Lalu selanjutnya ada smoothing out, stretching the biliary tract according to Barrow. Tujuannya adalah memicu impuls peregangan di saluran empedu. Posisi awal pasien duduk, tangan ditekuk, dan siku mengarah ke depan. Fisioterapis berdiri di belakang pasien. Tangan kanan fisioterapis menstabilkan tangan pasien. Lalu kemudian titik Murphy, lalu temukan titik Murphy. Lalu gunakan ibu jari tangan kiri untuk usap sepanjang garis yang sejajar dengan midline, tetapi sedikit ke kanan ke arah caudal. Gerakan ini kombinasi dengan ekstensi rotasi kanan dan fleksi lateral sinistra terang dengan bantuan tangan kanan fisioterapis. Agak diputar. Seperti itu. Lalu ada gerakan stretching the biliary tract by lifting the liver. Tujuan ini memicu impuls peregangan di saluran empedu. Posisi awal pasien duduk, fisioterapis berdiri di belakang pasien, lalu tangan kiri melewati bahu kiri pasien ke titik palpasi gallbladder atau titik Murphy. Lalu letakkan sebelah tangan kiri, posisi pasien condong ke depan, lalu geser kedua tangan secara bersamaan ke arah posterior di kranial kiri ke fundus dari gallbladder. Palpasi ke depan sampai leher gallbladder. Dan stabilkan dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri, palpasi tractus biliaris secara caudal sampai ke sphincter OD. Ke tangan kanan menekan gallbladder ke arah kranial, lalu angkat hati. Tangan kiri tetap menekan, dengan begitu saluran empedu akan merenggang. Lalu untuk smoothing out, stretching the common bile duct in supine position according to Barrow. Posisi awal pasien terlentang, fisioterapis berdiri di kepala bed. Tempatkan kedua ibu jari di salah satu hipotenar tangan di perut, tepat di tepi duodenum superior, agak sedikit ke kanan. Seperti ini. Tekan jaringan pada saluran empedu,
dan regangkan saluran empedu tersebut dengan gerakan ke kanan ampula Vetter. Selanjutnya ada test and treatment motility in the common bile duct according Barra. Posisi awal pasien terlentang kaki lurus, fisioterapis duduk di sisi kanan menghadap kepala. Prosedur tanpa memberikan tekanan, tempatkan telapak tangan kanan pada perut pasien. Di bawah lengkungan kosta kanan pada garis umbilico medio clavikular. Jari-jari menuju ke arah kranial dengan bawah bertemu pada perut. Pertama gerakan sesuai sampai batas pada beberapa siklus dipaksa melawan gerakan yang mengganggu dan tambah dilakukan secara bertahap. Gerakan diulangi hingga motoritas kembali normal. Lalu ada dysplasming kandung empedu menurut Barra, di mana pasien duduk, fisioterapis di belakang pasien, lalu seperti pada di sini. Jika titik murfi sudah ditemukan dan lokasi tegang menunjukkan adanya tonus tinggi, tekan dengan lembut tanpa tegang ke arah hati, lalu lepaskan tekan secara tiba-tiba. Ulangi hingga tonus dirasa berkurang atau hilang. Lalu ada oscillations on the Murphy point, di mana untuk menurunkan tonus dan mendukung penguasaan kandung empedu. Posisi awal pasien terlentang, kaki ditekuk, fisioterapis di kiri pasien. Jari-jari tangan ke kanan, ke arah titik Murphy. Lalu lakukan oscillasi ditekan perlahan, lalu diberikan jeda dengan frekuensi 150 sampai 180 per menit dan dilakukan selama 2 menit. Jika sulit dilakukan jika dalam posisi duduk. Ini agak sulit dilakukan jika posisi duduk. Lalu yang terakhir ada facial treatment according to Vivian and William. Posisi awal, pasien terlentang kaki lurus, fisioterapis berdiri di samping pasien. Tempatkan kedua tangan di atas satu sama lain, di perut di bawah di area titik Murphy. Dengan kedua tangan diberikan tekanan cukup di posterior untuk mencapai bidang fasia. Kedua tangan secara bersama menarik ke kaudal saat inhalasi dan pertahankan posisi yang tercapai. Ulangi prosedur sampai Anda mencapai akhir gerakan fasia. Pada pernapasan berikutnya, lepas, tarikan. Seperti itu. Jadi pada uterus dan tuba ovarium. Yang pertama adalah tes mobility-nya. Tujuannya untuk mendekati area fundi secara lateral untuk memeriksa mobilitas pada rahim. Yang pertama adalah pasien dalam kondisi terlentang. Lalu kemudian kaki ditekuk ke atas dan letakkan jari-jari tepat di atas sifisis pubis. Kemudian mengarahkan ke posterior ke kandung kemih. Seperti ini. Lalu, tes motility yang kedua adalah pasien posisi terlentang, kedua lalu ditekuk seperti tadi, dan tempatkan telapak tangan di atas sifisis pubis, kemudian jari-jari tangan mengarah ke umbilikus, kemudian punggung tangan bergerak ke arah umbilikus. Seperti ini. Lalu adapun untuk uterus, pada posisi awal pasien dalam keadaan terlentang, kaki ditekuk dan dipegang secara pasif oleh fisioterapis, fisioterapis berada di samping pasien. Untuk prosedurnya, letakkan tangan fisioterapis letakkan tangan Anda pada dinding perut sedikit di atas sifisis kontralateral dan di area perakatan rectus abdominis. Dengan tekanan hati-hati ke belakang, jangkau area lateral fundus uterus. Untuk dan combine tekniknya itu bisa pada posisi decubitus lateral, pinggul dan kaki pasien difleksikan pada tubuh untuk melepaskan dinding abdominopelvic. Tergantung pada batasannya, regangkan bagian lateral rahim yang paling dekat dengan Anda dan dengan menekan dengan ibu jari Anda, lalu gerakan bagian berlawanan Anda dengan jari Anda. Ulangi dengan lembut dan berulang sampai Anda merasakan adanya pelepasan. Seperti ini. Lalu untuk ada prosedur ini, mana pasien dalam posisi terlentang, kaki ditekuk, dan tempatkan bantal atau penyangga di bawah pantat untuk meningkatkan fleksi pinggul. Letakkan jari tepat di atas sifisis pubis dan pangkal inferior otot rectus abdominis untuk mengarahkannya ke posterior pada kandung kemih. Semakin banyak kaki ditekuk, semakin dalam Anda bisa masuk ke rongga panggul. Anda dapat aktif menekuk kaki untuk meningkatkan efisiensi palpasi Anda. Untuk mencapai rahim, Anda harus melakukan melalui dinding perut, lengkung usus kecil, dan kandung kemih. Tergantung posisinya di dalam tubuh tersebut. Lalu ada juga pada posisi duduk, di mana tekniknya mirip dengan pembatasan kandung kemih. Letakkan jari Anda tepat di atas sifisis untuk menarik ligamen umbilicalis median ke medial atas untuk meningkatkan efek peregangan. Dan kemanjuran teknik ini, bungkukan pasien ke belakang untuk melakukan jarak antar proses sifoid dan sifisis. Seperti ini, tarik. Untuk tubuh ovarium, posisi awal, pasien dalam terlentang, kaki diluruskan atau dibengkokkan bisa, fisioterapis berdiri di sisi kontralateralnya. Letakkan satu tangan rata pada garis sifisis asosias. Letakkan jari mengarah superior dan sedikit lateral untuk ovarium kiri, telapak tangan bergerak sedikit lateral dan inspirasi dan kemudian untuk putaran secara jarum jam. Dysphasia itu kita pertama adalah direct mobilization of the stomach in the frontal plane atau yang ke bawah dan ke atas. Pertama, pasien pada posisi right lateral decubitus, sedangkan fisioterapis pada posisi stand from the back side of the patient body, like this. Lalu dibawa ke
seperti ini, perlahan-lahan. Lalu ada posisi sagittal plane, di mana ke depan dan ke belakang. Seperti ini. Pasien tetap di right lateral decubitus position dan terapis di belakang back side of patient body. Jadi seperti ini. Ke depan dan ke belakang. Terus di transversal plane, ke dalam dan keluar, di mana tetap pada posisi right lateral decubitus position untuk pasiennya, dan terapisnya stand from the back side of patient body. Jadi seperti ini, ke dalam dan keluar.